Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Fitrianingrum, mahasiswi Pendidikan Geografi Universitas Negeri Yogyakarta, angkatan 2019. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi mata kuliah Psikologi Pendidikan. Apa sih itu psikologi pendidikan? Psikologi pendidikan merupakan suatu disiplin ilmu yang sangat penting dan harus dimiliki oleh guru atau seorang pendidik agar dapat membantu dalam memahami tingkah laku belajar anak didik atau siswa guna untuk mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi serta memberikan penjelasan. Dalam psikologi pendidikan, seorang calon guru akan mengetahui seluk-beluk perbedaan karakter siswa dalam belajar dan cara mengatasi setiap perbedaan tersebut. Sehingga, dengan mempelajari psikologi pendidikan, calon guru mengetahui betul perbedaan karakter setiap siswa dan tidak bingung dalam menghadapinya. Selain itu, dalam psikologi pendidikan, seorang calon guru mempelajari tentang bimbingan dan konseling, sehingga seorang calon guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran di dalam kelas, akan tetapi juga dapat memberikan pengarahan atau bimbingan kepada siswa yang membutuhkan terkait masalah akademik dan non-akademik. Selain bisa memberikan solusi terhadap siswa yang memiliki masalah, seorang calon guru juga dapat menjalin keterkaitan sosial dengan siswa. Selanjutnya juga dapat menciptakan suasana positif dalam kegiatan belajar dan mengajar. Materi yang pertama yaitu tentang perkembangan anak, merupakan cabang dari psikologi yang mempelajari perubahan progresif yang bersifat kualitatif fungsional dan terjadi pada aspek fisik dan psikis. Terdapat 10 tahapan perkembangan anak yang dimulai dari prenatal hingga tua atau lanjut usia. Faktor yang mempengaruhi perkembangan anak adalah pengalaman, di mana anak yang mempunyai pengalaman baik akan mempunyai perkembangan yang baik pula, sedangkan anak yang mempunyai pengalaman kurang baik maka akan berpengaruh terhadap perkembangan anak tersebut. Materi yang kedua yaitu perkembangan remaja, merupakan tahapan perkembangan yang dilalui oleh setiap orang pada usia 10 hingga 24 tahun. Ciri-ciri remaja yaitu emosi yang menggebu-gebu, mengalami perkembangan fisik yang luar biasa, dan mudah terpengaruh oleh lingkungan. Tugasnya merupakan menerima diri sendiri, hidup mandiri, dan mengembangkan keterampilannya. Sehingga pada saat seseorang mengalami perkembangan pada usia remaja, sangat perlu bimbingan dari orang tua atau guru. Materi yang ketiga yaitu tentang perbedaan individu meliputi intelijensi, kepribadian, gaya belajar, dan temperamen. Salah satu karakteristik pembelajaran yang efektif jika pembelajaran dapat merespon kebutuhan khusus siswa karena adanya perbedaan individu. Sumber perbedaan individu tersebut dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan. Kepribadian adalah pola perilaku dan cara berpikir yang khas yang menentukan penyesuaian diri seseorang dengan lingkungannya. Pola spesifik dalam menerima informasi baru dan mengembangkan keterampilan baru serta proses menyimpan informasi tersebut. Materi yang keempat tentang teori belajar behavioristik, merupakan teori belajar yang sangat menekankan perilaku atau tingkah laku yang dapat diamati. Ciri teori ini yaitu mengutamakan unsur kecil, menekankan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, dan menekankan pentingnya latihan. Dalam teori ini, memahami tingkah laku seseorang dengan cara menguji atau mengamati tingkah laku yang tampak, bukan dengan mengamati kegiatan bagian di dalam tubuhnya. Teori ini bertujuan untuk menghilangkan tingkah laku yang salah dan membentuk tingkah laku yang baru yang dipengaruhi oleh lingkungan. Materi selanjutnya yaitu teori belajar kognitif, merupakan teori yang menekankan bahwa perilaku seorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Teori ini menjelaskan bahwa belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang tampak. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan,
retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek kejiwaan lainnya sehingga melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Materi selanjutnya yaitu teori belajar humanistik. Teori ini bertujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Teori ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Proses pembelajaran harus memiliki makna sehingga harus dilakukan tidak menjadi sia-sia. Kelemahan teori ini adalah sulit diterapkannya dalam proses pembelajaran. Padahal teori ini sangat ideal karena dapat membantu peserta didik untuk menentukan strategi belajar yang tepat dan terarah. Materi selanjutnya yaitu teori belajar Ki Hajar Dewantara. Cara mendidik dan mengajar dengan menggunakan dasar kekeluargaan dalam metode Among sehingga hubungan antara murid dengan guru menjadi sangat erat. Among berarti membimbing anak dengan penuh kecintaan dan mendahulukan kepentingan sang anak. Dengan demikian, anak dapat berkembang menurut kodratnya. Konsep dasar kependidikan Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Sung Tulodo. Berarti guru sebagai pemimpin, berdiri di depan dan harus mampu memberi teladan kepada anak didiknya. Yang kedua yaitu Eng Matio Mangunkarso, yang berarti bahwa seorang pemimpin atau pendidik ketika berada di tengah harus mampu membangkitkan semangat dan berkreasi pada anak didik. Yang ketiga yaitu Tuturi Handayani, yang berarti bahwa seorang pemimpin atau pendidik berada di belakang, mengikuti dan mengarahkan anak didik agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Materi selanjutnya yaitu lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang kondusif bagi anak dapat dioptimalkan dengan adanya kerjasama antara tenaga pendidik dengan pihak keluarga atau orang tua. Lingkungan belajar yang kondusif dapat membuat peserta didik bergairah untuk belajar dan guru dapat melakukan tugasnya dengan baik. Faktor yang mempengaruhi adalah kebijakan tempat pendidikan serta pengelolaan kelas yang efektif oleh guru. Materi selanjutnya yaitu motivasi belajar, merupakan kekuatan di balik perilaku dan dapat menjelaskan mengapa seseorang melakukan sesuatu. Motivasi yang dimiliki seseorang didorong dan diarahkan oleh motif internal yang terdiri dari kebutuhan, kognisi, dan emosi. Terdapat dua faktor seseorang dapat termotivasi untuk belajar. Pertama, motivasi dari internal, dan yang kedua yaitu faktor dari luar yang berupa rangsangan dari orang lain atau lingkungan sekitar. Cara meningkatkan motivasi belajar yaitu bergaul dengan orang yang senang belajar tentang apapun, dan bergaul dengan orang yang berpikir positif dan optimis. Materi selanjutnya yaitu evaluasi belajar, yang meliputi pengukuran dan penilaian hasil belajar, syarat, alat ukur, dan macam bentuk tes, remedial teaching, dan pengayaan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh perubahan tingkah laku siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar, dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh pendidik. Alat ukur yang digunakan harus mempunyai ketelitian, menunjukkan kestabilan, dan mempunyai daya pembeda. Macam-macam tes yaitu tes tertulis berupa lisan, perbuatan, dan non-tes berupa angka dan observasi. Apabila terdapat peserta didik yang mempunyai nilai belum mencapai KKM atau kriteria ketuntasan minimal, maka akan diadakan remedial teaching dan diadakan pengayaan untuk peserta didik yang sudah memenuhi KKM agar materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan dipahami oleh peserta didik. Materi yang terakhir yaitu tentang diagnosis kesulitan belajar. Keberhasilan belajar peserta didik dalam proses pembelajaran ditandai dengan penguasaan bahan pelajaran yang telah diberikan oleh guru yang diwujudkan dalam bentuk nilai yang tinggi atau baik. Sebaliknya, peserta didik dikatakan belum berhasil dalam belajarnya atau gagal dalam belajar dapat diwujudkan dalam bentuk nilai yang rendah. Artinya, peserta didik belum mampu menguasai bahan pelajaran yang diberikan oleh guru sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Penyebab kesulitan belajar itu dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri sendiri atau internal,
yang meliputi kemampuan intelektual, afeksi seperti perasaan dan percaya diri, motivasi, kematangan untuk belajar, usia, jenis kelamin, kebiasaan belajar, kemampuan mengingat, dan kemampuan penginderaan seperti melihat, mendengarkan, dan merasakan. Sedangkan faktor yang berasal dari luar berupa guru, kualitas pembelajaran, instrumen atau fasilitas pembelajaran, peserta didik yang mengalami kesulitan belajar sehingga prestasi belajarnya rendah, maka guru atau konselor harus memberikan layanan bimbingan dengan baik. Layanan tersebut lebih dikenal dengan pengajaran remedial, sedangkan layanan bimbingan belajar bagi peserta didik yang tidak mengalami kesulitan belajar lebih dengan pengayaan. Sebagai seorang calon pendidik, tentunya kita dituntut untuk memberikan suatu inovasi agar negara Indonesia dapat berubah ke arah yang lebih baik, tentunya dalam bidang pendidikan. Inovasi yang pertama yaitu CBSA atau cara belajar siswa aktif. Inovasi ini dilatar belakangi karena terdapat beberapa anak di Indonesia yang tertinggal dan mempunyai mental yang kurang berani atau kurangnya percaya diri. Hal tersebut akan mengakibatkan kurang aktifnya atau kurang terlibatnya suatu siswa di dalam kelas, seperti kurang berani dalam menyampaikan pendapat, tidak berani untuk berbicara di depan umum, dan masih banyak lagi. Tentunya kita harus memberikan inovasi agar para anak di Indonesia dapat mempunyai mental yang berani dan percaya diri. Pendekatan CBSA atau cara belajar siswa aktif menuntut keterlibatan mental siswa terhadap bahan yang dipelajari. CBSA adalah pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar secara maksimal, baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor. Pendekatan CBSA menuntut keterlibatan mental yang tinggi, sehingga terjadi proses-proses mental yang berhubungan dengan aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Melalui proses kognitif, pembelajaran akan memiliki penguatan konsep dan prinsip. CBSA sendiri sangat mendukung tentunya dalam memotivasi belajar siswa, agar siswa termotivasi dalam percaya diri, belajar, dan menyampaikan pendapat salah satunya. Inovasi yang kedua yaitu pembelajaran berbasis permainan dan multimodal. Inovasi ini dilatar belakangi oleh kurangnya ketertarikan peserta didik atau siswa dengan suatu mata pelajaran atau suatu materi, sehingga menimbulkan kebosanan, menimbulkan sikap acuh terhadap suatu mata pelajaran, dan menimbulkan kurangnya pemahaman dan kurangnya motivasi belajar dalam siswa tersebut. Pembelajaran berbasis permainan dan multimodal ini yaitu merupakan suatu pendekatan di mana siswa belajar melalui permainan atau pembelajaran berbasis permainan. Materi belajar disampaikan dalam bentuk permainan sehingga menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Untuk memotivasi siswanya, gaya belajar permainan ini tidak hanya bermain tetapi juga memberikan penghargaan agar siswa lebih terpacu dalam belajar. Penghargaan dapat berupa level atau hadiah yang didapatkan siswa ketika setelah menyelesaikan suatu tugas tertentu. Sedangkan pembelajaran multimodal merupakan pembelajaran yang dapat membantu siswa dengan menggabungkan tulisan, gambaran, gerakan, suara, tindakan, dan sebagainya. Pembelajaran akan menjadi lebih efektif, terutama untuk belajar bahasa asing. Metode ini dapat digunakan untuk membantu siswa dalam mengingat kosakata kamus bahasa lainnya. Dengan inovasi tersebut, diharapkan seseorang siswa
dapat termotivasi dalam belajarnya, karena mengingat belajar itu tidak membosankan, belajar itu mengasihkan, dan seorang siswa akan terus bersemangat dalam mengikuti suatu mata pelajaran. Inovasi yang ketiga yaitu mengenai lingkungan belajar. Hal tersebut dilatar belakangi karena terdapat beberapa siswa yang merasa bosan, merasa suntuk, merasa lelah karena harus melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar hanya di dalam kelas dengan cara membaca buku, mendengarkan penjelasan dari guru, dan melihat PowerPoint. Hal tersebut akan membuat siswa merasa kurang nyaman, kurang tertarik dengan pembelajaran yang sedang dialaminya. Oleh karena itu, seorang guru harus dituntut agar dapat menciptakan kegiatan belajar dan belajar yang kondusif dengan bagaimanapun caranya. Maka seorang guru harus dapat membuat kegiatan belajar dan mengajar secara menarik dan siswa merasa nyaman. Salah satunya guru dapat mengajak para siswanya melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar di luar kelas. Salah satunya yaitu saat pelajaran ilmu pengetahuan alam, seorang guru dapat mengajak para murid-muridnya untuk bermain di halaman dan memahami secara langsung materi yang sedang ia pelajari, sehingga seorang siswa akan merasa lingkungan belajarnya itu nyaman dan menarik karena ia dapat secara langsung mempraktekkan apa yang sedang ia pelajari dan apa yang sedang dijelaskan oleh gurunya. Sekian ulasan materi tentang mata kuliah psikologi pendidikan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua dan dapat menambah informasi teman-teman dalam mata kuliah psikologi pendidikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.